melakukan physical distancing. Ya, aturan physical distancing, maaf, saya mainkan. Jangan ada foto di belakang ya, kalau kursi gitu ya. Ya, jangan foto wartawannya. Saya bikin SOP-nya seperti ini, teman-teman, karena memang aturan. Yang pertama sudah banyak contoh, ada orang yang usil, bukan beritanya yang dimainkan, tetapi physical distancing yang dimainkan. Makanya saya bilang, bukan saya bilang pengkhianat. Kalau yang pengkhianat, nggak usah pengkhianat, ya silakan gua aja. Oke, dibuat buat saja. Setelah itu teman-teman kembali lagi ke belakang. Saya sudah siapkan kursi, itu pun sudah ada untuk jarak physical distancing. Nanti kalau sudah ini, baru kita atur jarak. Untuk semuanya duduk di kursi. Anggota juga di belakang aja. Anggota di belakang aja supaya nggak banyak, karena saya takut sekali begitu. Oke, kita mulai setelah dulu. Duduk di kursi semuanya. Atur baik aja, atur baik. Nanti kalau misalnya kalau saat pindah omongan, nanti baru maju lagi dipakai ini lagi. Udah tinggal, Mas. Udah belum mau mulai enggak? Kita mulai. Saya mulai kalau semuanya sudah dimulai. Ya, sudah. Saya mulai kalau semuanya sudah duduk. Kita duduk, santai. Berarti kita. Mas, mundur jangan di situ. Kamu dari belakang jangan. Jadi cuma jangan duduk. Enggak apa-apa. Kalau udah diri, udah. Mundur. Oke. Ini atur jarak. Oke, perlu hitam. Atur jarak yang cuma ini atur jarak. Enggak apa-apa. Jadi cuma satu ini boleh, tapi ambilin. Yang lain salah bahwa perlengkapan nggak sesuai prosedur. Jangan mepet ini, saya nggak mau mepet. Jangan mepet cuma atur. Oke. Atur jarak. Ya. Atur jarak semuanya. Sip. Bisa mulai kita? Sip. Oke. Ya, saya minta maaf sekali teman-teman. Kita buat SOP seperti ini. Mudah-mudahan COVID-19 ini bisa cepat berakhir dan nanti kita kembali lagi normal. Ya, nanti ada sesi tanya jawab. Nanti dari ke bawah mic, teman-teman. Juga teman-teman tahu bahwa ini juga kami live streaming YouTube. Nah, live streaming YouTube di IG-nya humas.png. Kita live streaming. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasubdit 1 Dinas Polda Metro Jaya, kemudian Subdit 2 ya. Subdit 2 Dinas Polda Metro Jaya, teman-teman wartawan yang saya banggakan. Sejak pagi tadi teman-teman sudah banyak yang bertanya kepada saya, makanya hari ini saya sampaikan ya. Memang kita bisa minta kesabaran teman-teman semuanya, biar sekalian kami rilis. Juga ada satu kasus lagi yang melibatkan dua-duanya ini adalah public figure. Ya, teman-teman sudah banyak menelpon saya sejak tanggal 11 yang lalu. Nah, ini saya sampaikan. Jadi kami terkendala kadang-kadang kalau namanya penangkapan oleh narkoba Polda Metro Jaya ini atau di narkoba. Setiap melakukan penangkapan narkoba itu tidak bisa langsung sebenarnya, karena memang ini kasus ini bisa berkembang terus. Ya,
Jadi mudah-mudahan saya minta kesadaran dan kesabaran rekan-rekan dari media, khususnya yang infotainment. Ya, oke. Yang pertama saya coba dengan ini satu keberhasilan yang dilakukan pengungkapan kasus oleh unit 4 Subdit 2 di Res Narkoba Polda Metro Jaya yang mengungkap dan menangkap salah seorang pelaku penyalahgunaan narkotika jenis metafetamin atau banyak dikenal dengan nama sabu. Ya. Ini waktu kejadian sekitar tanggal 10 April yang lalu. Ya, pukul 14.30 di salah satu kamar hotel yang ada di Manggarai, Jakarta Selatan. Ya, di salah satu kamar hotel yang ada di hotel di daerah Manggarai, Jakarta Selatan. Unit 4 ini telah berhasil menangkap seseorang, inisialnya adalah RA. Pekerjaan sehari-hari dia adalah public figure, ya, public figure di beberapa stasiun-stasiun termasuk di layar lebar maupun di FTV ya. Ya, umurnya 29 tahun. Barang bukti yang berhasil kita amankan yang pertama adalah satu plastik tip sabu yang sudah digunakan, beratnya sekitar 1/4 gram. Kemudian ada satu buah alat bom, alat buatan bom itu ya, untuk buatan untuk mengisap sabu tersebut. Berikut dengan pipetnya. Yang ketiga ada satu buah handphone. Ya. Kronologis penangkapannya ini berdasarkan informasi yang kita terima. Adanya informasi bahwa ada salah seorang yang sering menggunakan di salah satu tempat. Ya. Kemudian tim unit 4 Subdit 2 di Res Narkoba melakukan penyelidikan. Ya, penyelidikan karena informasi yang kita dapat, kemudian berangkatlah ke hotel tersebut. Kita lakukan penggerbekan di hotel tersebut. Memang betul kita temukan salah seorang inisialnya adalah RA, dan barang bukti yang ditemukan yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang bersangkutan kita bawa dan kita lakukan pendalaman. Memang agak terlambat saya sampaikan karena memang betul masih ada satu orang lagi yang jadi DPO. Ya, karena kita lakukan pendalaman dari mana barang bukti itu didapat, dari mana barang haram itu didapat. Keluar nama satu orang, inisialnya adalah D. Ya, inisialnya adalah D. Dia sekarang ini masih, ya, ini yang terus kita lakukan pengejaran terhadap D. Makanya saya sampaikan tadi awal tadi bahwa kami minta kepada teman-teman setiap pengungkapan satu kasus narkoba ini pasti akan berlanjut. Sebenarnya kami masih mau menunggu dulu untuk bisa mengungkap lagi jaringan-jaringan sampai di mana dia mendapatkan barang tersebut. Ya, cuma terkendala memang kadang-kadang karena dia adalah public figure sehingga teman-teman yang tahu langsung mengharapkan cepat untuk dirilis. Sekarang dia masih kita dalam pengejaran. Ya, kita masih kejar terus ini. Inisial sudah kita dapat, juga tempatnya sudah kita bisa ketahui. Tapi sementara yang bersangkutan belum di tempat. Anggota masih terus di lapangan untuk mengejar pelaku ini. Kita akan terus menyusuri dari mana dia dapat barang ini dan siapa saja. Karena pengakuannya dia dapatnya dari D. Nah, ini masih kita kejar terus. Apakah memang kemungkinan masih ada melibatkan nanti public figure yang lain? Ya, apakah D nanti itu pertanyaan teman-teman semua? Apakah D nanti ini adalah pemasok untuk
yang lain. Makanya ini kita lakukan. Karena RA ini adalah kali kedua dia ditangkap. Kalau teman-teman masih ingat, tahun 2018 juga pernah ditangkap. Ya, karena pada saat dilakukan penangkapan di dalam satu mobil tidak ditemukan barang bukti, tetapi yang bersangkutan memang setelah dicek urin positif metafetamin, sama juga sabu. Nah, ini kali kedua dia ditangkap, tetapi dengan barang bukti. Waktu itu dia direhabilitasi, ya, direhab. Nah, sekarang ini kita proses, ya, sementara masih berproses. Pasal yang dipersangkakan adalah di pasal 112 subsidi 127 di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pidananya paling singkat 5 tahun, paling lama 12 tahun penjara. Ya, kita masih mendalami yang bersangkutan, kita masih berproses. Tolong teman-teman sabar, mudah-mudahan nanti DPO inisial D itu bisa ditahukan. Ya, satu lagi yang perlu saya tambahkan di sini, sebelum saya lanjutkan saya buat. Dengan melihat situasi COVID-19 sekarang ini, pandemi COVID-19 sekarang ini, ada beberapa protap-protap yang kita lakukan, khususnya inovasi yang dilakukan oleh Dit Narkoba Polda Metro Jaya. Ya, di satu sisi kita harus menjaga keselamatan para petugas penyidik di sini, karena kita tidak tahu setiap penangkapan pelaku narkoba, kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Apakah dia yang bersangkutan itu positif, ya, yang bisa nanti bisa membawa wabah ke penyidik atau kepolisian dalam hal ini, sehingga Polda Metro Jaya membuat inovasi. Setiap tersangka yang dilakukan penangkapan dan akan ditahan pasti akan kita tes dengan rapid test untuk mengetahui jangan sampai nanti ini pelaku ini positif kemudian membawa wabah kepada penyidik dan juga membawa wabah kepada teman-teman yang sekarang ada di dalam tahanan yang lain. Ini protap yang kita lakukan, ya. Jadi saya tegaskan lagi bahwa setiap penangkapan tersangka yang akan dilakukan penahanan atau ini ke kantor polisi pasti akan dilakukan protap, ya, protap kesehatan, prosedur kesehatan dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Caranya dengan apa? Kita akan rapid test. Jelas ya teman-teman semua? Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan silakan. Ada yang tahu mas? Ada yang mau ditanyakan silakan. Kita satu-satu dulu. Pak, oke, silakan. Pak, kasih mas. Pak, yang mau saya tanyakan yang kasus Reza ini Pak, ada nggak pengakuan dia udah berapa kali beli? Dia dapat dari dia itu beli rekanan atau seperti apa? Udah berapa kali Pak? Mungkin itu aja. Lalu karena Pak itu tadi bilang ada terobosan protap, mereka berarti sudah dicek ya? Dicek rapid test hasil seperti apa? Oke, jadi saya jawab saja langsung ya. Pengakuannya bahwa semua rata-rata hampir semua kejadian pasti larinya pengakuannya pasti baru. Tapi ini akan kami terus ada protap prosedur, kami tidak butuh lagi pengakuan dia, tapi kami akan berupaya dengan teknis kami bisa mengungkap dia berapa kali nanti dan sudah berapa lama dia melakukan atau memakai barang haram ini. Ya, D itu adalah temannya dan juga yang membawa sabu ke dia. Pengakuannya di situ. Yang pertama. Yang kedua, saya bisa katakan baru penangkapan kita bawa ke sini ada prosedur. Ya, kita lakukan tes rapid test dulu. Jangan sampai nanti bahwa pada saat diperiksa dia sudah positif. Kemudian tadi datang ke sini pun kami tes lagi. Ini hasilnya. Kami tes lagi. Jangan sampai datang ke sini masih ikut karena rapid test ini per 7 hari ya. Ya, 5 ya. Datang ke sini. Kami tes, baru saja kami tes negatif. Kalau positif akan mungkin saya bawa masuk sini. Nanti semuanya ODP teman-teman di sini. Ya, jelas ya teman-teman ya. Oke, sekarang yang lain mundur lagi. Jangan mundur lagi. Saya tidak tahu. Ada aturan SOP yang mundur lagi. Yang jelas saya mau mundur lagi. Sabunya berapa banyak Pak? Yang
Ya, saya sudah sampaikan di 0,25 gram yang kita temukan di TKP, tapi itu sudah dipakai yang lain. Buktinya yang bersangkutan ini memang positif metavitamin dan amfetamin, serta yang ketiga adalah benzo. Hasil tes urin sementara 3 positif. Makanya kami masih menjalani terus, karena di situ ada mengandung sabu, juga ada mengandung ekstasi. Dan benzo juga. Ya, makanya kami akan dalami. Oke, silakan yang lain. Oke, silakan kasih. Yang lain mundur dong, tolong. Yang lain mundur. Anggota yang lain mundur. Anggota yang lain mundur juga. Yang mundur. Yang lain mundur. Yang nggak terlalu ini mundur. Ayo mundur. Pak, kalau D itu memang dia sebagai bandar aja atau rekan sesama public figure, kenalnya gimana? Makasih. Oke. D itu adalah teman mainnya, teman main-main biasa, teman kumpul dia, teman memakai bersama. Itu pengakuannya. Ya, karena memang pada saat itu dia sudah pakai bersama dengan D. Ya, teman biasa, bukan public figure. Tetapi dia akui bahwa memang D ini dia bersama-sama makainya. Oke, silakan yang lain. Cukup? Oke, cukup. Terima kasih. Oke, sekarang boleh dirubah lagi. Saya kasih waktu lagi. Habis ini duduk lagi semuanya. Oke, sudah? Oke. Cukup, kalau cukup, silakan yang sudah. Yang pegang kamera berdiri yang dibuat, saya minta mundur lagi. Kita mundur lagi. Nanti saya kasih waktu untuk mau dirubah lagi. Silakan. Oke, sekarang turun mundur lagi, kecuali yang single. Yang satu ini tapi atur jarak. Oke, yang lain sudah mundur. Ayo dong, jaga jarak dong, mundur sana dong, jangan dong. Oke, terima kasih. Yang kedua, ini kejadian subuh tadi, hari ini. Teman-teman nggak tahu, lebih cepat daripada saya. Ya, satu pengungkapan dari Subdit 1 di Narkoba Polda Metro Jaya. Teman-teman dari pagi sudah kejar-kejar saya, memang betul. Selasa tanggal 14 April sekitar pukul 1 pagi tadi di daerah Jalan Trogong, Cilandak, Jakarta Selatan, ya, telah mengamankan seseorang inisialnya adalah IS alias TP yang beralamat sesuai KTP Jalan Ampera, Rawamangun, Pasar Minggu, ya, Jakarta Selatan. Tapi tempat tinggalnya di Trogong, tempat TKP dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Barang bukti yang berhasil kita amankan, pertama KTP-nya, kemudian ada 1 handphone, yang ketiga 1 bungkus kertas berisi ganja yang beratnya sekitar 18 gram, dan seperangkat alat hisap sabu atau bom, ya. Kronologi singkatnya, sekitar tanggal 13 hari Senin yang lalu jam 12, tim Subdit 1 ini mendapat informasi bahwa di TKP yang saya sebutkan tadi, di atas itu yang saya sebutkan tadi, ini memang ada seseorang yang sering menyalahgunakan barang haram narkotika. Ini yang sudah memang membuat resah, ya. Kemudian tim melakukan penyelidikan sore harinya, kemudian mulai mengintai TKP karena memang ada keluar masuk orang di sana. Nanti pada saat tengah malam jam 1 dilakukan
penggerebekan di kediaman di Jalan Terogong tersebut dan menemukan seseorang inisialnya IS alias PP. Ya, barang bukti yang ditemukan saya sebutkan tadi ada ganja 18 gram. Yang menarik di sini, tersangka adalah family figure, salah satu family figure senior yang memang sudah 2 kali juga, ya 2 kali, ini kali kedua tertangkap. Kali kedua tertangkap. Kalau teman-teman masih ingat 2018 yang lalu, ya 2018 yang lalu atau 2017, oke. Yang bersangkutan ditangkap pada saat itu dengan barang bukti sekitar setengah kilogram sabu. Setengah gram sabu, setengah gram sabu. Ya, berproses waktu itu direhab juga. Direhab ya, ya direhabilitasi pada saat itu. Nah ini berulang lagi dari hasil pemeriksaan. Yang bersangkutan ini memakai sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini. Dia bisa membeli, ya, membeli barang haram ini dalam satu bulan ini bisa membeli sebanyak 2 kali. 2 kali, yang setiap pembeliannya pasti setengah gram. Sepertinya yang bersangkutan ini sudah ketergantungan karena sudah memakai sejak lama. Dalam sebulan dia bisa beli 2 kali. Ini pengakuan. Ya, terus dia memang mengkonsumsi juga ganja dan juga sabu. Sabu itu dia bisa awalnya bahwa memang dia bisa pakai seminggu sekali sabu itu. Ini pengakuannya. Kita pendalaman, keluar nama seseorang, ya, yang sering memasuk dia di tempat belinya. Ada DPO satu orang namanya R. Ini yang memasuk sabu. Ya, sabu ya, sabu dan ekstasi. Karena pada saat dilakukan pengecekan urin memang yang bersangkutan ini positif ada 2, amfetamin dan metafetamin. Ya, inisial R ini masih DPO, kita masih lakukan pengejaran. Sementara untuk barang bukti ganja yang ditemukan di TKP di kediaman tersangka ini, inisialnya adalah IG. IG ini baru saja 1 menit yang lalu ditangkap lagi loh. Subdit 1 unit narkoba. Baru dapat informasi pemasok ganjanya inisialnya IG ini, ya sementara di masih video. Ini baru saja tertangkap, ya. Baru saja tertangkap. Jadi kami masih melakukan pengejaran terhadap inisialnya yang satu lagi memasok sabu, inisialnya R. Ya. Pasal yang dilanggar yaitu di pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 111 dan juga 127 di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman hukumannya 5 tahun paling rendah, paling tinggi 20 tahun penjara. Ya, jadi saya tekankan lagi, yang bersangkutan sesuai dengan kotak prosedur situasi COVID-19 ini, kami sudah melakukan uji rapid test terhadap yang bersangkutan dan memang hasilnya adalah negatif. Kami sudah merapid untuk mengetahui apakah yang bersangkutan positif atau tidak dalam situasi COVID-19 ini. Ya, itu mungkin bisa sampaikan. Ya. Satu lagi, memang ada beberapa yang memang beredar sudah di teman-teman semuanya pada saat melakukan penangkapan penggeledahan di kediaman TP ini, menanyakan saya kenapa ada anggota yang menggunakan APD walaupun tidak lengkap. Ini salah satu bentuk inovasi juga yang kita ketahui sekarang ini, bahwa situasi sekarang ini pandemi 19 ini kita tidak tahu di mana virus itu berada. Yang ada sekarang ini adalah kita harus mengantisipasi sehingga
anggota memang pada saat itu melihat situasi rumahnya seperti itu, ada yang menggunakan alat pelindung diri. Ya, ini salah satu bentuk daripada kesiapsiagaan preventif buat anggota, jangan sampai nanti yang bersangkutan juga OPD. Jadi sehingga kita harus mengantisipasi diri. Nah, ini yang perlu saya jelaskan ke teman-teman. Karena ada yang menanyakan kenapa pada saat penggerebekan ada anggota yang menggunakan APD pada saat masuk pertama. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Cukup. Oke, terima kasih. Silakan. Ada yang bertanyakan, silakan. Pak Kabit, tanya Pak Kabit. Mic-nya mana? Pak Kabit, menarik Pak Kabit. Tadi pasal yang dikenakan itu adalah pasal pengguna. Padahal itu barang buktinya itu ada 18 paket atau 18 gram atau 18 paket ya? Tanya. 18 gram. Apakah dia dikenakan pasal lain? Artinya dia bukan hanya sekedar pemakai, karena barang buktinya itu melebihi dari hanya sekadar memakai. Terima kasih Pak Kabit. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Kedua. Pak, mungkin saya salah kalau kurang dengar. Berarti barang buktinya hanya dari dia aja, sabu nggak ada ya? Sabu nggak ada, ekstasi nggak ada, itu hanya dari apa? Mungkin dari testosteron. Ini pertanyaan saya gini Pak, ini berarti udah kali kedua Bang Tio Pak Kusadiwo ini kena, sebelumnya sudah direhab. Berarti artinya ada sesuatu yang salah dalam rehab ini atau apa? Rehabnya tidak berhasil atau seperti apa, atau seperti apa? Sudah direhab lalu dia bermain lagi. Dan sepertinya hal seperti ini sering terjadi juga. Hukuman rehab, keluar dari rehab, main lagi, pakai lagi. Ada polisi, ada inovasi apa dengan melihat fenomena seperti ini gitu? Terima kasih, Mas. Jadi memang betul ini 18 gram ganja ya, gitu kan. Di dalam pasal 124, 117 juga 117 tidak jelaskan. Ya, dia adalah pemakai. Ininya. Ini adalah kali kedua. Nanti saya gabungkan saja dengan pertanyaan kedua ya, memang bahwa kemarin itu direhabilitasi. Ya, apakah ada sesuatu kok kenapa tidak ada? Makanya ini perlu memang kita edukasi juga. Ya, edukasi dan evaluasi juga karena memang kembali lagi kepada diri kita sendiri, sehingga edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika ini yang terus memang kita tidak pernah berhenti. Kita masif terus dari pihak narkoba maupun juga dari pihak BNN terus juga ada. Ya, ada terus mengedukasi kepada masyarakat juga pada saat rehabilitasi, walaupun tanda kutip bukan kewenangan kami di sini, tetapi itu terus yang ditanamkan kepada mereka. Nah, kembali lagi kepada diri kita semua. Ini barang haram yang bisa merusak generasi muda kita. Kita tidak akan pernah berhenti. Makanya efek jerah yang harus kita berikan kepada mereka semua. Termasuk ini sudah melakukan, masih terus berjalan. Oke, ya Pak. Dugaan pengedar dia Pak Kabit gimana? Iya. Kalau dugaan jadi pengedar ini kan baru kita tangkap subuh tadi. Sebenarnya tadi sudah sampai dari awal, kita mengharapkan minta waktu 2-3 hari untuk mendalami lagi apakah memang dia ini cuma sekedar pemakai saja atau memang pengedar atau buat membeli. Karena kalau dia pengakuan awal ini setiap bulan dia bisa membeli 2 kali. Apakah cuma beli kepada si R ini saja atau ada orang lain lagi? Ini masih kita pendalaman. Baru subuh tadi ditangkap. Bahkan pemasok gajahnya barusan 1 menit yang lalu, 2 menit yang lalu baru tertangkap tadi. Nah, ini akan kita dalami. Nanti mudah-mudahan besok ada perkembangan yang bisa kita sampaikan, akan saya sampaikan dari teman-teman semuanya. Minta waktu ke teman-teman semuanya karena yang bersangkutan baru, kita akan mengembangkan terus. Kalau ditanya apakah kemungkinan dia juga pengedar, nanti setelah hasil pemeriksaan, karena yang bersangkutan belum kita lakukan pemeriksaan, ya, baru saja subuh tadi kita bawa ke kantor polisi di sini. Oke, yang lain silakan. Alasan BP menggunakan kembali apa? Iya. Pengakuan beliau. Pengambilan keterangan sekarang ini kan belum ya, masih kita. Saya katakan tadi, yang bersangkutan ini belum kita periksa, karena baru subuh tadi kita tangkap jam 1 subuh. Ya, kita akan dalami pelan-pelan. Nanti mudah-mudahan ada perkembangan akan kami sampaikan apa alasan motifnya kenapa sudah pernah ditangkap, ya.
terus kemudian menggunakan lagi, sudah pernah direhabilitasi, kok masih mau pakai lagi. Sementara kalau pengakuan dari yang pelaku ini, TP ini sudah ringan. Tetapi kita masih dalam juga, kita lakukan pemeriksaan semua. Oke, silakan yang lain. Kan pesan si TF ini dalam sebulan bisa 2 kali beli. Anggaran dia untuk beli narkoba berapa Pak? Iya. Oke, yang lain silakan dulu, yang kedua. Ya, Pak Kabit, inisial R itu yang pertama, inisial R itu dari kalangan artis juga atau gimana? Terus ya ada kata-kata permohonan maaf mungkin dari kedua tersangka nanti. Belum. Ya. Jadi dia adalah public figure. Yang mana? Yang R mana? Yang DPO ini? Bukan. Dia adalah, kalau pengakuan awal dia membelinya dari R yang DPO ini. Makanya kalau kita hitung-hitungan dari 2018 sampai dengan 2020 dia sudah mulai memakai sabu ini. Ya, yang 1 bulan dia bisa membeli 2 kali. Apakah cuma R ini saja yang jadi pemasuknya, atau kemungkinan ada yang lain? Makanya kami minta waktu ini, kami itu akan dalami semuanya. Ya, karena ini baru kita pemeriksaan dia belum juga, baru ambil keterangan awal saja. Ya, kita perlu memeriksa dalam sampai dengan di mana siapa pemasuknya semua nanti. Kalau ada akan kami sampaikan. Tetapi dia baru menyampaikan ada 1 pemasok ganjanya namanya IG, baru saja kita tangkap. Pemasok sabu inisialnya R. Ini masih kita lakukan pengejaran. Apakah masih ada yang lain? Ini masih kita kembangkan. Oke, silakan. Untuk yang tersangka kedua, itu rehab itu jedahnya setelah dia selesai dia memakai lagi itu berapa lama sih dia memakai kembali dari selesai rehab? Dia bilang keluar tahun 2017 pada saat itu, tapi pengakuan sekarang ini 2018 sudah menggunakan lagi ya. 2018 mungkin sekitar setahun dia menggunakan lagi. Makanya tapi masih belum. Ini baru pengakuan awal mas. Setahu saya tersangka kedua itu baru selesai menjalankan hukum. Iya, dia keluar tahun 2017, sekitar 2018 dia sudah menggunakan lagi. Itu pengakuan awal. Saat kami narkoba Polda Metro Jaya belum terlalu dalam masuknya. Ya, jam 1 malam ditangkap, subuh baru masuk sini. Teman-teman sudah ribut cuma minta supaya di konversi pers. Makanya sebenarnya kami minta waktu dulu sehari 2 hari dulu kami dalami biar kami bisa menyampaikan secara keseluruhan. Tetapi nggak ada masalah, sudah dilakukan. Kami minta waktu, ya. Mudah-mudahan ini kita bisa pengembangan lagi yang lebih dalam. Nanti akan kita sampaikan ke teman-teman semuanya bahwa 2 kasus hari ini dua-duanya adalah public figure. Kalau TP mungkin teman-teman sudah tahu dia adalah termasuk public figure yang senior. Kalau yang RA ini yang sementara lagi rame, ya. Salah satu sinetronnya adalah apa? GGS apa? Ganteng-ganteng serigala. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan nggak ada pernyataan nggak dari kedua orang ini? Belum ada. Belum ada ya? Ya. Barbuk. Oke. Barbuknya Pak. Coba sini dikit aja. Inilah ya. Ini rapid testnya. Kiri Pak Kabit. Kanan. Cukup. Oke, makasih ya. Yang rapi ya, jangan ada situasi rame ya.
Betul.